Jika sesuatu terjadi pada Yuan, kau juga tidak akan hidup. Di matamu, aku ini apa sebenarnya? Tidak ada apa-apa. King Xiao. Aku kembali. Aku ingin mengejarmu lagi. Aku... Tepat di depanku, terlibat dengan pria lain. Cintamu terlalu murahan, bukan? Apakah cintamu begitu mulia? Mengirim istrimu sendiri, keranjang adikmu yang bodoh. Adik bodoh. Adik bodoh. Lihat apa yang telah kau lakukan. Bahkan saat ini, kamu tak mau mengakui kesalahan. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya mencintai orang yang salah. Cepat bangun. Tidakkah kau tahu tanah itu dingin? Tidakkah kau dengar? Berhentilah berpura-pura mati. Wanita kejam. Lebih baik kau mati saja. Ibu, mengapa kau harus datang ke sini untuk menanggung kemarahan ini? Dasar tak punya hati, berlutut dan minta maaf pada putraku. Ibu, Yuan, dan aku tidak punya dendam. Bagaimana mungkin aku bisa? Jangan panggil aku ibu, kau baru saja menikah ke keluarga ini untuk melayani Yuan sebagai pelayan. Ibu, serahkan padaku untuk mengurusnya. Kamu bawa Yuan kembali dulu. Dia perlu diberi pelajaran, kau tidak tega kan? Baiklah, aku tidak akan memaafkanmu atas perbuatanmu hari ini. Suruh kakak ipar. Suruh kakak ipar bersujud padaku. Sujudlah padaku. Yuan, jadilah anak baik. Kakak akan membuatnya bersujud sekarang juga. Bersikap baiklah. Baiklah, baiklah. Apa kamu tuli? Tidak bisa dengar. Kau ingin aku bersujud pada orang yang masih hidup. Kamu nggak takut itu bikin umurnya pendek? Kamu mengutuknya. Ibu, biar aku yang ngurus. Kamu bawa Yuan pulang dulu. Baiklah. Yuan, ayo pergi. Ayo pergi. Selamat tinggal, kakak. Selamat tinggal. Menantu yang baik. Cepat transfer uang ke ayah. Atas dasar apa? Kamu pikir aku harus memberikannya padamu? Putriku menikahimu untuk melunasi utang-utangku. Jangan berikan uangnya. Ceraikan segera. Apa katamu? Ayah, 6 juta. Aku sudah memberimu mahar. Apalagi yang kau inginkan? Kamu terus bilang mencintaiku, tapi ternyata yang kamu inginkan hanya uangku. Uang. Zhu Changming juga tuan muda kaya. Kenapa aku tidak menikahinya? Jadi kamu menyesalinya begitu? Pulanglah bersamaku. Aku tidak punya rumah lagi. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Mulai sekarang, kamu kembali dan jadilah pengasuh Yuan. Kau... Tidak mau mengakuinya. Kalau begitu teruslah menjelaskan. Aku tidak tahu kenapa dia bisa memiliki barang-barang ini. Di buku harian ini, semua yang tertulis adalah tentangmu. Jin Yuan, percayalah padaku. Kakakku dan aku sama sekali tidak punya hubungan. Yuan bilang, di sini, nama kalian terukir. Sebelum kita berdua menikah, aku bahkan tidak mengenalnya. Masih berpura-pura. Setelah kamu selesai bermain, kamu langsung menendangnya pergi. Tapi kamu tidak tahu betapa menderitanya dia saat dia dirawat di rumah sakit. Aku tidak pernah menyakitinya. Aku tidak percaya padamu. Hei Jin Yuan, kamu lebih suka percaya orang tolol daripada percaya padaku. Bodoh, itu semua berkat kamu. Apakah kau hanya akan percaya padaku jika aku mati? Berikan pisaunya padaku, membiarkanmu mati dan selesai begitu saja. Bukankah itu terlalu mudah bagimu? Baiklah, sesuai keinginanmu. Ingat, hidupmu
adalah milikku, Hai Qinyuan. Ketua Hai. Nona Qin sudah tiba di bandara. Jaga Yuan baik-baik. Aku akan menjemput Qinyan. Baik, Ketua Hi, tanganmu. Bukan apa-apa. Dia mau kemana? Ini. Dia akan ambil cahaya bulan putihnya kan? Minum obatmu. Tidak. Obatnya terlalu pahit. Berapa kali kau harus membuat keributan? Kakak ipar, main petak umpet denganku. Baiklah. Sudah terlambat untuk bermain. Jika kau tidak bermain denganku, aku akan bilang kakak untuk menghukummu. Bagaimana kita bermain? Aku akan bersembunyi. Kau harus menemukanku dengan cepat, kakak ipar. Cepat pergi. Kau harus menemukan kakak iparku. Paman Ding, apa kau sudah melihat Yuan? Tuan muda kedua. Bukankah dia ada di kamar? Kalau begitu aku akan mencarinya lagi. Paman Ding, apa kau tahu kenapa Qin Yuan sangat peduli pada Yuan? Kaki tuan muda kedua, itu karena tuan muda, sehingga menjadi seperti ini. Ada apa? Ketika mereka masih kecil, mereka dikulit. Tuan muda kedua, untuk melindungi Tuan Hai, oleh pedagang manusia, kakinya dipotong. Kakak Qin Yuan, aku sangat merindukanmu. Tuan Hai, tuan muda kedua hilang. Di mana Su King Xiao? Bagaimana dia menjaganya? Nyonya juga mencari kemana-mana. Cepat kirim pelayan untuk mencarinya. Ya, Terjadi, apa yang terjadi? Yuan hilang. Jalan. Yuan, aku akan membantumu keluar. kakak. Yuan. Kakak. Kakak ipar bilang aku tidak berguna dan membuangku ke tempat sampah. Bukan aku. Dia bermain petak umpet sendirian dan bersembunyi di tempat sampah. Kau jelas tahu Yuan adalah pasien. Namun kau masih menggodanya seperti ini. Betapa tidak berperasaan. Aku dengan baik hati bermain dengannya. Bagaimana itu menjadi tidak berperasaan? Kamu pikir mengganggu Yuan? Itu sangat lucu. Kak, Hei Qin Yuan, jangan paksa aku membencimu. saat kamu menggoda Yuan, kamu harus pikirkan akibatnya. Hai Yuan, kenapa kau berulang kali memfitnahku? Kakak ipar sangat galak. Takut, kakak. Jangan takut, adik kecil. Kakak akan membantumu masuk. Baiklah. Kakak. Pukul dia. Orang normal saja yang bersembunyi, yang akan melakukannya. Kau tidak pernah sekalipun meragukan Yuan. Aku akan berpura-pura tidak mendengarnya. Renungkan baik-baik. Kamu tidak diizinkan masuk malam ini. Jangan. Tuan Hai, sudah selarut ini. Anda belum istirahat. King Xiao ada di luar. Aku khawatir. Nyonya tidak ada di sini. Apa? Kemana dia pergi? Wanita itu yang menyakiti adikku seperti ini harus dikatakan. Wanita apa? Kamu seharusnya memanggilnya kakak ipar. Tanggal berapa hari ini? Yang ke-18. Ada apel, Tuan Hai. Aku tahu kemana dia pergi. Kakak Qin Yuan. Jangan tidur lagi. Bangun. Ayah, kau kembali. Aku tidak menyangka kamu masih datang lagi ke ibuku. Hanya foto yang rusak. Apa yang perlu dilihat? Telepon He Chen Yuan. Berikan aku uang. Uang lagi. Kamu pernah peduli aku, nggak sih? Apa yang kamu bicarakan?
Aku sendiri saja sudah susah. Bagaimana aku bisa mengurusmu? Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Cepat telepon. Jika ada apa-apa, mari bicara tatap muka. Chen Yuan, kenapa kamu datang ke sini? Untuk menjemputmu, agar kamu tidak ditipu oleh penjudi ini. Jun Yuan, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Aku ayahmu. Kalian harus memberiku nafkah. Bukankah seharusnya begitu? Ya, asisten Chen sudah aku suruh memberimu. Cukup banyak uang kan? Jangan memancing masalah. 1 juta terakhir. Kamu janji, Aku janji. kamu tidak akan mengganggu King Xiao lagi. Baiklah, aku tidak akan mengganggunya lagi. 1 juta? Chen Yuan, aku tidak butuh bantuanmu. Kenapa kamu berdiri di sana? Pergi. 1 juta? Lepaskan aku. Jangan bergerak. Itu jelas Hai Yuan, yang masuk-masuk sendiri ke tong sampah. Dia memfitnahku. Kenapa membahas masalah semalam lagi? Aku tidak memarahinya. Itu perbuatannya sendiri. Keluar. Jalan kaki saja kembali. Hentikan mobilnya. Hei Chen Yuan, jangan pergi. Ketua Hai, masa Anda biarkan Nyonya jalan sendiri? Hentikan mobilnya. Kembalikan mobilnya. Aku akan berjalan bersamanya. Nona, apa Anda baik-baik saja? Jiang Ming, apa yang kamu lakukan di sini? Aku hanya lewat. Ayo masuk mobil. Ketua Hai, sepertinya Nyonya tidak membutuhkan Anda lagi. Pergi. Bagaimana masalahnya ditangani? Ayah Nyonya sudah ditangkap polisi. Karena berkumpul untuk bercuri dan berulang kali memeras saya. Menjadikan putrinya sebagai mesin uang. Orang seperti dia pantas dipenjara. Aku kembali. Tolong jangan laporkan ayahku. Dia akan berubah. Sudah terlambat. Dia sudah ditangkap. Kenapa? Itu satu-satunya keluargaku. Aku menyuruhmu jalan kaki kembali. Aku nggak suruh kamu cari cowok buat nganterin. Kami kebetulan bertemu. Karena dia. Kamu menyakiti Yuan, Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kami hanya teman. istriku. Tidak butuh teman pria. King Xiao, dia tidak pantas untukmu. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Urusan keluargaku. Bukan untuk dikomentari orang luar. Pamanding, antar dia keluar. Tuan, tolong. Chang, Tidak tiga pergi. itu benar. Aku tidak bisa melupakannya. Apakah kamu puas sekarang? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berapa banyak pria yang kamu sembunyikan di hatimu? Karena kamu tidak mencintaiku. Maka jangan sentuh aku. Kamu adalah istriku. Sah dan pantas bagiku untuk menyentuhmu. Aku pikir kamu sudah lama menganggapku sebagai istri adikmu. Kakak, ayo bermain bersama. Yuan, jangan main-main. Kakak akan antar kamu ke kamar. Tidak. Aku ingin tidur dengan kakak ipar. Dia tidak enak badan hari ini. Biarkan King Xiao bermain denganmu di lain hari. Tidak. Bukankah kau bilang? Kakak ipar akan punya bayi untukku. Yuan, bagaimana kalau kakak bermain denganmu? Ya, kumohon. Hai Yuan. Kamu pasti punya masalah. Aku akan mencari tahu. Tuan muda kedua saat ini, perawatannya sudah selesai. Kau tahu harus bilang apa pada kakakku. Kau di kehidupan ini akan tetap bodoh saja. Sangat bagus. Kenapa Yuan berpura-pura bodoh? Kamu, Kakak ipar, aku mendengar semuanya. kau mendengarnya. Aku akan memberitahu Chen Yuan bahwa kamu menipunya. Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya sudah lama mencintaimu.
dan berharap balasan. Aku hanya kakak iparmu. Aku tidak berutang apapun padamu. Apakah kau pikir dia akan percaya padaku atau padamu? Apa yang akan kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan ini? Kakak ipar, kau memprovokasiku duluan. Kamu baik-baik saja. Bukan urusanmu. Aku sangat menakutkan. Tapi aku tidak takut. Menunggu keluargamu jemput ya. Menunggu kakakku. Kalau begitu kamu, sendirian, perlu berhati-hati. Begitu banyak orang berlalu lalang. Jangan sampai terdorong. Lihat, wajahmu kotor semua. Ini tisu untuk mengelapnya. Menurut pendapatku, tidak ada yang salah denganmu. Aku pergi dulu. Kamu. Pembunuhan. Yuan. Ada apa ini? Kakak ipar. Kakak ipar ingin menguras darahku. Tidak, dia hanya berpura-pura. Dia melukai dirinya sendiri. Chenfar, cepat panggil dokter. Sekali ini saja, percayalah padaku. Yuan itu bodoh, bukan gila. Bagaimana mungkin dia menyakiti dirinya sendiri? Kamu salah. Dia gila, bukan bodoh. Keluar. Kakak ipar, apa kau baik-baik saja? Bagaimana kau bisa seperti ini? Apa kau gila? Kenapa kau menggigit semua orang? Jika kamu tidak memberitahuku, kata-kata manis. Tanpa kata-kata manis itu. Bagaimana mungkin kau ku perdaya masuk keluarga He demi bayar utang? Hei Cinyuan, apakah kamu pernah mencintaiku? Ayo, kakak, sakit. Baiklah, ayo pulang. Baik, kakak. Jangan besar kepala. Kakak Cinyuan adalah milikku. Tangan Yuan belum sembuh. Mau kemana? Aku akan ke penjara menemui ayahku. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Ini masalah keluargaku. Apa hubungannya denganmu? Apa kamu tidak tahu? King Xiao, apakah dia ikut denganku? Kau berani memilihnya. Aku akan buat hukuman ayahmu tanpa batas. Kamu. Maafkan aku, Changming. Kamu duluan saja. King Xiao, Su Changming. Kau bisa pergi sekarang. Ayah, King Xiao. Cepat suap mereka untuk mengeluarkan ayah. Hari-hari di penjara ini. Aku tidak tahan. Kurasa kau, kecanduan judimu kambuh lagi. Hui Chenyuan, kau bajingan tak berperasaan. Bagaimana sikapmu? Jangan terlalu keras pada mereka. Bersikaplah yang baik. Jika bukan karena menemani King Xiao, kau nggak akan bisa membentakku. King Xiao, cepat, pikirkan cara untuk mengeluarkan ayah. Ayah pasti akan berubah kali ini. Waktu habis, ayo pergi. bisakah kamu membantu mengurangi hukuman ayahku? Ya, Benarkah? Terima kasih karena masih peduli padaku. selama kau hamil anak, Yuan, aku akan segera menggunakan koneksiku untuk membebaskan ayahmu. Bajingan. King Xiao, apa kamu bosan hidup? Kamu mengikutiku. Ya, aku khawatir tentangmu. Aku juga datang menjenguk Paman Su saat itu. Terima kasih. King Xiao, kenapa kamu tidak menceraikannya? Aku tidak bisa menceraikannya. Masih ada sesuatu yang belum aku selidiki dengan jelas. Apalagi yang ada, alasan kamu layak bertahan di keluarga Hei. Adik Cinyuan selalu mengincarku. Aku pikir pasti ada kesalahpahaman. Baiklah. Aku menghormati pilihanmu.
Jika terjadi sesuatu, ingat untuk meneleponku. Terima kasih. Ayo pergi. Ada apa denganmu? Kau tertawa dan berbicara dengan Su Changming. Hampir menempel padanya. Tidak bisakah aku menciumnya? Hubungan kita tidak seburuk yang kamu kira. Apakah kau harus berteman dengannya? Bagaimana denganmu? Apakah kamu harus membawa Nona Qin pulang? Dia adalah... Jangan jelaskan lagi. Apakah kamu tidak ingin anak? Aku akan mencari adikmu sekarang. Yuan sudah tidur. Jangan ganggu dia lagi. Jangan lupakan apa yang kamu janjikan padaku tadi siang. Bebaskan ayahku dengan jaminan. Su Qingxiao. Kakak ipar, Qin Yuan, aku yakin kamu tidak akan pasif saja. Aku menyerahkan diriku kepada Yuan. kenapa kau mencariku? Aku sangat senang. Kamu tidak bisa terus berpura-pura selamanya. Kakakku tidak akan tahu. Lepaskan aku menyesal. Aku tidak suka jual mahal. Tidak, kakak ipar, tunggu, aku belum selesai nikmati waktu. Kakak ipar belum mandi. Dia tidak bersih. Aku tidak peduli, aku ingin dia kotor. Yuan, jadilah anak baik. Yuan, jadilah anak baik, tidurlah. Kakak, apa kau juga akan bersaing denganku? Bisakah kau memberikan dirimu kepada siapapun? Kamu yang ingin aku punya anak Yuan. Sekarang kamu malah marah-marah. Kamu juga yang sebenarnya apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku. Kamu bukan lagi Hei Qin Yuan yang dulu. Hanya ini yang kamu punya. Jika kamu mendekat lagi, aku akan memanggil polisi. Pakaianmu ini merek terkenalkan. Ayo, Qin Yuan, kenapa kamu di sini? Lain kali kau menghadapi hal seperti ini, segera hubungi aku. Ya, Jangan bodoh dan hanya bersembunyi. The film was translated and narrated by M Media. Jangan ungkit masa lalu. Itu tidak ada artinya. baiklah. Kalau begitu, mari kita bicara tentang sekarang kakakmu dan dokter yang merawatnya. Bisakah kau berhenti memfitnah Yuan? Aku dengar sendiri di depan pintu kamar. Mereka bersekongkol untuk menipumu. Mana buktinya? Aku terlalu terburu-buru dan tidak sempat merekamnya. Utang ini. Kau tidak bisa lari. Qin Yuan, jangan pergi. Aku takut gelap. Aku harap kau belajar dari pelajaran ini. Jangan membuat masalah lagi. Qin Yuan. Qin Yuan, buka pintunya. Qin Yuan, Qin Yuan. Qin Yuan. Qingxiao, Lim Yuan. Aku hanya bisa mencintaimu dari bayangan. Qin Yuan, buka pintunya. Sangat cantik. Ini dari koleksi baru. Edisi terbatas musim semi. Dirancang khusus untukmu. Kamu sangat baik padaku. Qin Yuan, Qin Yuan. Mimpi siang bolong macam apa itu? Makan. Anjing malang berumur pendek. Bukankah ini gelang kuku? Bagaimana bisa ada di tanganmu? Tentu saja. Kakak Qin Yuan memberikannya padaku. Aku tahu. Kamu diam-diam pergi ke kamarku dan mengambilnya kan? Kembalikan padaku. Wanita gila. Apa yang membuatmu layak untuk Qin Yuan? Apa kau pikir menikah dengan keluarga kaya membuatmu menjadi nyonya kaya? Cepat, kembalikan gelangnya padaku. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Kakak Qin Yuan, aku antar makanan untuk kakak ipar, dan dia menyiramku. Qingxiao, kenapa kau punya permusuhan besar terhadap semua orang? Aku tidak butuh simpati, siapapun. Tidak apa-apa.
Cukup dicuci saja dan akan baik-baik The saja. film was translated Buang saja. and Aku narrated akan by mengantarmu M.E. membeli yang baru. Ayo pergi. Hei Qin Yuan, lepaskan aku. Kalau tidak, aku laporkan kamu atas penahanan ilegal. Mimpi saja. Qin Yuan. Apakah terlihat bagus? Berikan padanya yang hitam. Apakah terlihat bagus? Hanya pakaian ini. Bungkus saja. Kakak Qin Yuan, aku ingin menggantinya sekarang juga. Pilih lagi yang lain. Yang ini untuk King Xiao. Kau membelikannya untuknya. Mengapa kau begitu baik padanya? Peluncuran produk baru besok. Tidak bisa membiarkannya kehilangan. Muka grup Hai. Kakak Qin Yuan, siapa yang lebih penting, dia atau aku? Kakak Qin Yuan, katakan sesuatu. Dia di hatiku. Wanita yang paling penting. Jangan sebut dia. Itu merusak suasana hati. Ayo pilih baju dulu. Kembali ke kamarmu. Itu yang tidak diinginkan Kinyan. Makanya kamu memberikannya padaku. Jangan menyindir. Bicaralah yang benar. Barang yang tidak dia inginkan. Aku juga tidak peduli. Apa kau ingin tinggal selamanya di ruang bawah tanah? Tidak. Besok, Sirlu, peluncuran produk baru. Kau akan ikut denganku. Baiklah. Lalu, aku akan pergi sebagai identitas apa? Sebagai istri Tuan Hai? Atau istri adikmu? Siapa yang kau permalukan? Aku hanya bertanya di muka. Agar saat para wartawan ada di konferensi pers, aku tidak salah bicara. Aku hanya mengurungmu semalam, dan kamu sudah tak bisa berjalan. Aku akan jalan sendiri. Keras kepala. Kalau begitu kau tidak perlu bicara. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Berontak sekali lagi. Ayahmu di penjara. Dia akan tinggal setahun lagi. Kamu. Saya ingin bertanya kepada Tuan Hai. Inspirasi untuk mendesain kalung ini. Sumber inspirasi. Itu dari istriku, Su King Xiao. Sepertinya Tuan Hai sangat mencintai istrinya. Mengapa dinamakan cinta fajar? Ya. Tanya saja pada yang menamainya. Nyonya Hi, maukah Anda memberitahu kami? Kapan aku menamai desainnya? Ayah, sudah waktunya bayar uang sekolah. Uang lagi. Aku ayahmu, bukan sumber uang tak terbatas. Kamu, kapan kamu akan berhenti sekolah? Ayah, jika ayah mendukung sekolahku, aku akan jaga ayah dengan baik saat tua nanti. Uang apa yang kamu inginkan? Cari uang sendiri. Ayah, aku salah. Jangan pukul aku. Aku memukulmu. Pasti aku memukulmu terlalu ringan kan? Berhenti. Diam di tempat, atau aku laporkan ke polisi. Dari mana datangnya bocah kecil ini? Apa kamu percaya? Aku akan memukulmu juga. Cepat pergi, cepat pergi. Berhenti di situ. Berhenti di situ. Karena Chen Yuan dan aku pertama kali bertemu saat fajar. Sayangnya, ini hanyalah sebuah fasad. Kakak Chen Yuan, apa kau juga mendesain kalung untukku? Ayo pergi. Ayo kita lihat. Pajangan produk baru. Su King Xiao. Kau tidak pantas berdiri di sini. Aku satu-satunya Nyonya Hei. Baru saja, kau terlihat sangat glamor di depan semua orang. Kinyan, aku tidak memprovokasimu. Tolong tunjukkan rasa hormat. Yang paling kubenci adalah wajah pahitmu itu dan kepura-puraanmu yang sok mulia. Potong roknya. Mari kita lihat bagaimana kau punya muka untuk keluar nanti. Jangan sentuh rokku. Hari ini hanyalah pelajaran untukmu. Jauhi kakak Chen Yuan. Chen Yuan dan aku adalah suami istri. Apa hakmu bilang begitu? Karena aku lebih cocok daripada kau. Ingat,
Saat kau menikah dengan keluarga itu, kau hanya akan ada di sana untuk Yuan, untuk bekerja keras seperti anjing. Ayo pergi. Kinyan, kamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang melakukan ini padamu? Aku baik-baik saja, aku tidak apa-apa. King Xiao. Hotelku dekat sini. Ikut aku kembali dulu. Lalu aku akan membelikanmu pakaian. Sekarang, apa kamu puas? Kembali dan masak untuk Yuan. Kakak. Menang. Makan, kakak. Tanganku sakit, aku tak mampu ambil makanan. Kalau begitu kita pakai mulut saja. Biar kakak ipar menyuapimu. Baik. Apa kamu dengar itu? Kenapa kamu belum datang juga? Kakak ipar. Dia tidak makan pedas. Aku tahu. Cium-cium. Cium di bibir. Hai Yuan, jangan keterlaluan. Kakak. Jangan lupakan janjimu. Dengarkan dia. Makanan ini tidak enak. Aku tidak mau makan lagi. Kakak yang baik. Kakak, jangan marah. Yuan masih sangat lapar. Kalau begitu kakak akan membawamu ke restoran. Baiklah. Baik. Ayo pergi. Aku ingin makan. Aku ingin makan kepiting besar. Baiklah. Chen Yuan, dulu kamu sangat perhatian padaku. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kita merayakan ulang tahun Yuan malam ini. Cepat bersihkan lantai. Aku tidak menyangka, kau belum tenggelam oleh fitnah daring. Kamu menikmati menonton drama ini kan? Apakah ini menarik? Kakak Chen Yuan membantumu. Dengan apa yang ditekan, bukan berarti dia mencintaimu. Pertama, itu mereka menyebarkan rumor jahat. Kedua, dia membantuku karena aku memintanya sendiri. Tidak heran kau masih berani tetap tinggal di keluarga He. The film was Aku tidak ingin translated tinggal, tapi and kamu tidak bisa narrated masuk. by Betapa Media. konyolnya. Kau, Apa kamu tidak akan cepat ganti baju? seorang pengasuh yang melayani orang lain. Seberapa bagus mereka perlu berpakaian. Seluruh keluarga berkumpul. Ayo makan. Waktunya makan. Waktunya makan. Yuan, akan ada kue sebentar lagi. Apakah kau senang setelah makan? Makan kue, makan kue. Ada kue sekarang. Ini, makan daging dulu. Ibu, kamu makan saja punyamu. Aku akan mengurus Yuan. Apa yang kau tunggu? Duduk di sana. Potong kunyah. Ini adalah hadiah yang kakakmu belikan untukmu. Kau suka. Dinosaurus besar. Dinosaurus besar. Dinosaurus besar. Yuan, kakak memesankan taman hiburan untukmu. Setelah kamu selesai makan, aku akan membawamu bermain. Kakak adalah orang hebat. Orang hebat. Ada 10 juta di kartu. Yuan, belanjakan sesukamu. Aku ingin menggunakan uangnya untuk membeli kakak ipar. Yuan, jangan bercanda. Dia tidak ada harganya. Kakak ipar. Kau tidak menyiapkan apa-apa kan? Aku belum sempat. Apa kamu punya otak? Atau hanya pajangan? Aku membiarkanmu membelikannya untukku. Tapi kamu tidak ingat. Yuan, untukmu. Tidak mau milik kakak. Mau milik kakak ipar. Kakak ipar. Kau benar-benar punya nyali. Kau makan makanan kami. Kau pakai barang-barang kami. Begitu pelit bahkan dengan hadiah. Kamu tetap saja terlihat lusuh dan miskin. Kakak ipar yang menyiapkan. Di kamar Yuan. Kalau sudah disiapkan, ambil saja.
Ayo makan. Chen Yuan, ini bukan aku. Hadiahnya ada di sini. Buka dan lihat apakah kau suka. Apa yang kamu berikan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ibu di sini. Jangan takut. Kakak ipar, Yuan adalah seorang pemain sepak bola. Tapi sekarang dia kehilangan kakinya. Bukankah kau hanya sengaja memprovokasinya? Aku tidak melakukannya, aku tidak. Film was Aku ingin bermain translated sepak bola. and Kenapa kamu narrated berulang by kali ME. menantang batas kesabaran kami? Aku bilang itu bukan milikku. Qingyan, apakah itu kamu? Kakak ipar, tapi kau yang mengeluarkan hadiahnya. Jangan coba menjebakku. Su King Xiao. Kamu sudah keterlaluan. Ibu, bawa Yuan kembali ke kamarnya. Emosinya sedang tidak stabil sekarang. Baiklah, urus dia dengan benar untukku. Aku ingin bermain sepak bola. Yuan, jadilah anak baik. Bersikap baiklah. Berlutut di sini. Aku tidak melakukannya. Kenapa aku harus berlutut? Jangan bicara lagi. Aku hanya percaya apa yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Kakak ipar, jangan merasa dirugikan. Bagaimanapun juga, tidak ada yang bisa menggantikan adik laki-laki, tempat di hati Chen Yuan. Kakak Chen Yuan, ayo ajak Yuan makan. Pergi ke restoran ayahku. Tidak perlu. Kamu kembali dulu. Pergi periksa nyonya. Bantu dia berdiri. Ketua Hai. Anda sangat mencintai Nyonya. Mengapa Anda tidak bisa bergol dengan baik saja? Cintaku padanya pada malam pernikahan kita sudah berakhir. Kamu pergi. Nyonya. Nyonya. Minta maaf saja kepada Ketua Hai. Ketua Hai berhati lembut. Dia tidak akan mempersulit Anda. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus meminta maaf? Nyonya, mengalah sedikit saja. Jangan mempertaruhkan kesehatan Anda sendiri. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kamu pergi duluan. Kakak ipar mungkin bertulang lunak. Tapi mulutnya cukup keras kepala. Apakah kamu sengaja meletakkan hadiah itu di kamarmu? Kau tebak, Dengan melakukan ini, apa kamu tidak takut karma? King Xiao. Selama kau memberikan hati sejatimu kepadaku, aku berjanji, aku akan membiarkanmu hidup. Hidup yang bahagia. Kakakku tidak akan pernah mencintaimu. Dia melakukannya untukku. Makanya dia menipumu buat menikah. Tapi kitalah yang saling mencintai. Apa kamu yakin dia tidak memiliki aku di hatinya? Kau adalah kakak iparku. Permainan baru saja dimulai. Trik-trik ini. Aku sudah terlalu sering melihatnya. Kamu, Kakak, Yuan, kakak dan kakak ipar, dorong aku. tidak. biarpun harus mati, tidak bisakah kamu sedikit lebih baik pada Yuan? Hei Qin Yuan, aku adalah manusia, bukan mainan siapapun. Su King Xiao. Seberapa jauh kamu berniat mendorongku sebelum kamu puas? Qin Yuan, apakah kamu pernah mencintaiku? Tidak. Bukan berarti aku tidak, tapi aku tidak bisa. Mari kita bercerai. Tidak. Kakak ipar tidak bisa pergi. Aku ingin kakak ipar. Yuan, jangan khawatir. Kakak tidak akan membiarkannya pergi.
Saat ini, aku hanya ingin menjauh darimu. Jangan bicara tentang bahayamu pada Yuan untuk saat ini. Ayahmu memeras 3 juta dariku. Pertama, selesaikan hutang ini. Baru kita bisa bicara. Aku akan membayarnya kembali. Kakak ipar peluk. Peluk aku. Bagaimana rasanya? Hati sakit, badan sakit. Bukan perasaan yang menyenangkan, bukan. Suatu hari, kamu akan tahu kebenarannya. Dalam 1 bulan, jika hutang ini tidak lunas, perceraian tidak mungkin. Yuan, ayo pergi. Permisi. Apa kamu pikir? Dengan memutuskan hubungan denganku, kamu masih bisa bertahan hidup. Tanpa gangguanmu, aku bisa hidup jauh lebih baik. Ketua Han, apa yang membawa Anda ke toko kami yang sederhana ini? Istriku bersikeras, datang ke sini untuk merasakan hidup. Aku tidak tenang, jadi aku datang untuk melihat. Nyonya Hai. Hamba ini buta. Mohon maafkan saya, Nyonya Hai. Jangan sungkan padanya. Semua pekerjaan kotor dan melelahkan. Berikan semuanya padanya sendiri. Kamu datang sejauh ini, hanya untuk membuat segalanya lebih buruk bagiku. Aku harap kamu tahu kapan harus mundur. Sekarang cepatlah bekerja. Cepatlah bekerja. Ya, Ya, sebaiknya kamu berpura-pura. Agar dia tidak punya pekerjaan. Tenang saja. bagaimana bisa Ketua Han berubah pikiran begitu cepat? Ketua Han, saya memeriksa catatan belanja Nyonya terbaru. Dia benar-benar tidak membeli apapun. Aku juga bertanya-tanya. Bagaimana dia tahu Yuan suka merek bola sepak itu? Mungkin. Siapa yang memberitahu Nyonya? Tidak mungkin. The Ini film was rahasia antara Yuan translated dan aku. and Tidak ada yang tahu narrated by tentang M itu. Media. Mungkinkah? Mungkinkah Tuan Muda Kedua? Apa yang kamu tebak-tebak liar? Mohon maaf, Ketua Han. Saya hanya berpikir, Anda harus pergi dan berbicara dengan Tuan Muda Kedua. Bicaralah, agar tidak salah paham pada Nyonya. Aku akan mengklarifikasi masalah ini. Yuan, kau mau makan sesuatu yang enak? Itu semua milikku. Yuan, apa kamu ingat rahasia kecilmu dengan kakak? Bola. Ada huruf Z. Lalu, apakah kamu membocorkannya kepada orang lain? Kakak ipar bilang. Sebuah keluarga tidak punya rahasia. Kakak Chen Yuan, Su King Xiao hanyalah seorang wanita licik. Belumkah kau melihatnya dengan jelas? Benar. Dia pantas mendapatkannya. Dia sama sekali tidak polos. Orang jahat. Orang jahat besar. Jangan menggertak kakak ipar. Aku akan memukulmu sampai mati. Maaf. Kakak seharusnya tidak menyalahkanmu. Kakak salah. Kakak yang baik. Yuan mendukungmu. Kakak Chen Yuan, Yuan dan aku sama-sama lapar. Ayo kita makan. Kakak ipar. Kakak ipar, ikutlah. Dia menunggu kita di restoran. Ayo pergi. Apa yang kau lakukan? Mereka memintamu langsung, sebut nama, untuk melayani mereka. Apakah itu seseorang yang mengenalku? Aku juga tidak tahu. Aku awalnya ingin mendapatkan beberapa tip, bahkan tidak mendapatkan tip. Halo, ini untuk semua orang. Kenapa kalian semua, kakak ipar? Pakaian ini sangat cocok untukmu. Sederhana namun vulgar. Tepat sekali. Tidak peduli seberapa mahal pakaianmu, kualitasmu tidak meningkat bersamanya. Baiklah, apa kamu datang ke sini untuk mengamuk pada tamu? Aku akan masukkan beberapa bakso untukmu dulu. Kakak ipar. Kakak ipar, sendokan supnya. Kakak ipar. Nanti, bantu kami membuka beberapa botol anggur. Panas, panas, panas. Tidak akan sakit lagi sebentar lagi. Tolong, jika kamu ingin berakting, pergi ke teater. Jangan ganggu pekerjaanku. Pertama mengirim bola sepak, lalu membakar tangan. Seberapa besar kau benar-benar membenci Yuan? Aku bahkan tidak tahu hobi apa yang dia miliki.
Lupakan saja. Lagi pula, kamu tidak percaya padaku. Yuan memberitahumu. Dia suka bola sepak merek Z. Jadi, kamu tidak pernah mempercayai aku. Kakak ipar. Kakak ipar, makan es loli. Aku tidak akan memakannya. Buka mulutmu. Jika kamu masih ingin melanjutkan bekerja di sini, Aku sedang menstruasi. Perutku sakit. Aku tidak bisa memakannya. berpura-pura menyedihkan tidak akan membantu. Kau makan semua ini, dan aku tidak akan mengganggumu. Kakak ipar. Kakak ipar, makan es batunya. Buka mulutmu. Makan satu lagi. Buka mulutmu. Akhirnya, aku bisa memiliki kakak ipar. Qin Yuan, perutku sakit. Aku benar-benar tidak bisa makan lagi. Aku akan membelikanmu obat. Kakak Qin Yuan, jangan pergi. Wanita celaka. Selalu berpura-pura lemah. Berhenti. Kau perusak rumah tangga. Seperti hantu, kamu terus membuntuti. Nona Qian, bukankah Anda juga antusias mengejarnya? Menghancurkan pernikahan orang lain. Kau, Ini. Pelan-pelan. Minum obatnya dulu. betapa perhatiannya. Jangan menggertak kakak ipar. Kakak ipar adalah milikku. Kau sakit jiwa. Aku malas debat denganmu. Siapa yang kau marahi? Kakak. Xiaoyan. Kau bawa Yuan kembali dulu. Kakak. Jadilah anak baik. Kakak ipar. Kakak. Aku tidak mau pergi. Kakak. Kau, saudara ini. Kau melakukannya dengan cukup meyakinkan. Tapi pernahkah kau memperlakukan King Xiao sebagai manusia? Ini masalah keluargaku. Apa hubungannya denganmu? Jangan marah. Jangan marah. Mari kita bicara baik-baik. Aku sudah memesan waktunya untuk hari ini. Aku tidak setuju. Mau kau bawa kemana dia? Dia butuh istirahat sekarang. Bukan untuk dipermalukan olehmu di sini. Pecat dia sekarang juga. Qin Yuan, tidak bisakah kamu tahan melihatku baik-baik saja? Aku akan baik padamu. Dia punya suami yang merawatnya. Tidak perlu orang luar ikut campur. Maaf. Lepaskan aku. Apa kau terburu-buru untuk memutuskan hubungan denganku? Pernikahanku denganmu hanyalah penipuan. Sekarang ini hanyalah hubungan utang. Siapa bilang begitu? Jangan asal bicara. Besok, pergi ke toko Sirlu untuk menjadi asisten penjualan. Kau hanya bisa bekerja di bawah hidungku. Berpakaian sangat tidak modis, menyebalkan untuk dilihat. Apa yang kamu katakan? Orang sepertimu. Jelas kau menggunakan koneksi. Tanpa itu, kau takkan lolos kerja di sini. Kita semua rekan kerja. Jangan bicara sekasar itu. Menurutmu siapa yang mau berhubungan denganmu? Kalau begitu jangan berhubungan denganku. Kau mengandalkan wajah ini untuk menempel pada atasan. Begitulah caramu bisa bekerja di sini kan? Aku tidak ingin berdebat denganmu. Jangan memancing nasib. Menurutmu kau ini apa? Punya beking, terus merasa berkuasa ya? Bertindak semena-mena di sini. Ada keributan apa ini? Kalian bikin semua pelanggan takut. Manajer toko, dia yang mulai menggangguku duluan. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Nyonya, Nyonya, bagaimana mungkin istri Presiden Hei datang bekerja di tempat seperti ini? Jangan tertipu olehnya. diam. Apa kau tidak mau bekerja di sini lagi? Kau pembohong sialan. Aku akan memukulmu sampai kau mengatakan yang sebenarnya. Kau dipecat. Keluar. Wanitaku. Kecuali aku, tidak ada yang bisa menindasnya. Kakak membunuh seseorang. Yuan, jangan takut. Kakak ada di sini. Kakak ipar. Kakak ipar menusukku dengan jarum. Tusuk aku dengan jarum. Hai Yuan, kau benar-benar binatang berdarah dingin. Pembunuhan. The film was translated and Aku juga sangat narrated ingin by mempercayai M Emma. Media. Tapi kamu nggak bisa jelasin dengan jelas. Hanya karena dia rapuh, memanggilmu kakak. Kau langsung percaya padanya begitu saja. Aku sangat penasaran. Seberapa jahat hatimu?
gali saja dan lihat. Mati seperti ini terlalu mudah bagimu. Mari kita bercerai. Untuk menceraikanku, kamu bahkan akan menyebabkan kematian. Benarkah begitu? Apa gunanya mengatakan apapun sekarang? Kau sama sekali tidak tahu betapa menyakitkannya cinta tak berbalas. Kemarilah. Kakak. Kakak, ada yang terbunuh. Ada yang terbunuh. Kakak. Dokter, tolong tunggu sebentar. Ada apa? Nyonya Hei. Yuan jelas tidak bodoh. Mengapa kau melindunginya? Apa yang Anda katakan, Nyonya? Maaf, aku sedang terburu-buru. Kau tidak bisa pergi. Hanya dengan mengekspos Yuan. Apa aku bisa buktikan kalau aku tak bersalah? Nyonya, Anda terlalu banyak berpikir. Dia hanya salah satu pasienku. Sebagai seorang dokter, kau bisa bohong segitu kejamnya? Bisakah kau tidur nyenyak di malam hari? Nyonya, tolong jangan ganggu aku lagi. King Xiao, bisakah kamu berhenti membuat keributan? Mereka bersekongkol untuk menipumu. Kesabaranku padamu ada batasnya. Apa kau tidak tahu dokumen bisa dipalsukan? Terima kasih atas kerja kerasmu. Rencana perawatan selanjutnya, ingat, kirim ke aku lebih dulu. Tentu, Tuan He, selamat tinggal. Dia tidak bisa pergi. Dia belum menjelaskan dengan jelas. Aku rasa kamu sangat lapar. Kamu kehilangan akal sehatmu. Aku sangat jernih. Jika kamu ingin damai, jangan simpan niat jahat. Yuan lagi. Meskipun bukan, Yuan memfitnahku. Di hatimu, bukankah kau masih punya kinyan? Ternyata kamu bisa juga lebay. Tempatmu di hatiku. Berhentilah bermain-main denganku. Di mana kamu merasa tidak enak badan? Aku ingin ke rumah sakit. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Aku harap kau selalu tetap sedingin ini. Jangan beri aku harapan lagi. King Xiao. Dokter, aku merasa mual akhir-akhir ini. Apakah aku sakit? Su King siap. Nona muda, kau hamil. Benarkah? Namun, tubuhmu terlalu lemah. Aku akan meresapkanmu obat. Silakan kembali dan istirahat yang cukup. Terima kasih, dokter. Chen Yuan, aku tidak bisa memberitahumu sekarang tentang kehamilan ini. Aku takut nyawa kecil ini akan terluka. Dia benar-benar hamil. Anak Chen Yuan. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan anak haram ini. Kakak Chen Yuan, kau masih sempat bekerja. Kakak ipar sudah hamil. Benarkah? Mana mungkin aku tega bohong padamu? Tidak percaya padaku? Tanyakan saja padanya sendiri. Su King Xiao. Kamu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Apa yang mereka temukan? Bukan apa-apa. Kekurangan ki dan darah. Apa kamu tidak punya apa-apa untuk memberitahuku? Apa maksudmu? Kamu jelas-jelas hamil. Kenapa menyembunyikannya dariku? Kakak Chen Yuan, karena anak itu bukan anakmu. Tentu saja dia tidak akan berani mengatakan. Kinyan, apa hanya kau yang punya mulut? Kakak ipar, kenapa kau tiba-tiba begitu galak? Apa kau takut aku akan membongkar rahasia kotormu? Katakan padaku, anak siapa sebenarnya itu? Ini. Berdasarkan garis waktu. Itu dari malam di KTV itu, bukan? Kakak ipar, apakah itu anak Tuan Muda Feng? Atau anak Chu Changming? Bukan keduanya. Tidak ada apa-apa terjadi antara aku dan mereka. Malam itu, apakah mereka menyentuhmu? Tidak. Tanpa alasan. Kakak Chen Yuan, buktinya sudah ada di sini semua. Kenapa kau masih mendengarkan alasannya? Su King Xiao, kamu harus menggugurkan anak ini. Aku tidak akan. Di depanku, kamu melindungi anak orang lain. Apakah kamu bahkan memperhatikanku? Aku tidak bisa menggugurkan anak ini. Kamu ingin aku menjadi pengasuh anak orang. Benarkah begitu? Kakak ipar, aku sudah membantumu mengatur mereka untuk datang. Anak siapa sebenarnya? Kau akan segera tahu. Ini semua konspirasimu. Aku tidak akan pergi menemui mereka. Pergi. Lepaskan aku. Saat kau masuk nanti, kau tahu apa yang harus dikatakan kan? Tentu saja. Nona Kia, jangan lupa apa yang Anda janjikan kepada saya. Baiklah. Ketua He, istri Anda hamil dengan anak saya. Siapa yang menyuruhmu mengatakan itu? Kau berbohong. Ketua He, tolong penuhi keinginan kami. Kamu pikir, seorang anak bisa begitu saja mencuri wanitaku? Ketua He, saya mohon, tolong biarkan kami pergi dan anak keluarga Fan. Dengarkan baik-baik. Aku pasti akan menggugurkan anak di perutnya.
Tidak yakin. Ketua Han, anak ini tidak bersalah. Tuan Muda Fang, Anda cukup pandai berakting. Jiang Ming, Rei Chenyuan, malam itu, saya muncul tepat waktu untuk menghentikan binatang berwujud manusia ini dan mencegah binatang ini berhasil. sungguh konyol. Apakah dia melakukan hal semacam itu? Dan dia berharap kau menonton. Tepat sekali. Sebelum Anda datang, saya sudah mengatur dia sesuka saya. Sebaiknya kamu merahasiakan masalah ini sendiri. Tuan Hai, Anda ingin saya diam. Harusnya Anda sedikit menghargai. Apakah kamu ingin uang? Atau kamu ingin keluarga Fang bangkrut? Pulanglah dan pikirkan baik-baik. The film was translated Rei Chenyuan, and narrated by kata-katanya M. tidak Mi. bisa dipercaya. Su Changming, kamu terlalu ikut campur, bukan? Mungkinkah kau juga, malam itu, berselingkuh dengan Su King Xiao? Melihatnya seperti ini, anak siapa ini? Sungguh sulit untuk dikatakan. Qin Yan, jangan memutarbalikkan fakta di sini. Jika Anda bukan seorang wanita, saya akan sekarang memukuli Anda sampai Anda berlutut di tanah dan meminta maaf kepada King Xiao. Kalau begitu kamu, sudah menyentuhnya atau belum? Rei Chenyuan, jika Anda memahami King Xiao, Anda tidak akan mengatakan hal seperti itu. Hei Qin Yuan, jika kau punya kemarahan, lampiasan padaku. Baiklah. Tepat waktu, Chen Fan membeli pil aborsi. Tidak, anak ini tidak bisa digugurkan. Melihatmu melahirkan anak orang lain akan lebih menyakitiku. Bagaimana jika itu anakmu? Milikku. Kakak Qin Yuan, dia secara palsu mengklaim anak itu miliknya. Kau sama sekali tidak boleh mempercayainya. Kau sangat mempercayainya. Apakah kau akan membunuh sendiri, anakmu sendiri? King Xiao, ikutlah dengan saya. Masih belum pergi. Kau bahkan tidak dianggap sebagai cadangan. Kamu melakukan sesuatu yang salah padaku. Jangan salahkan aku karena tidak punya hati. Mau disuapin atau makan sendiri? Aku tidak akan memakannya. Jangan memaksaku. Hei Qin Yuan, tidakkah kau ingat, malam itu, kita... Kakak ipar tidak patut. Dia pantas dipukuli. Selamatkan anak kita. Bagus kalau digugurkan. Itu akan baik untukmu dan anak. Ayahnya memutuskan hubungan total. Qin Yuan, bawa aku ke rumah sakit. Selamat tinggal, kakak. Yuan, bagaimanapun, dia keponakanmu. Tolong selamatkan dia. King Xiao, haruskah kukatakan kau naif? Atau bodoh? Yuan, bagaimanapun, dia adalah nyawa manusia. Aku tidak bisa mentolerir The film kau was dan anak orang lain. translated Meskipun and itu kakakku, narrated by itu M. tetap Mi. tidak bisa diterima. Yuan, aku tidak akan mengungkapkan kepura-puraan email kepada siapapun. Tolong selamatkan dia. Apa kau mengancamku? Aku tidak. Tidak. Kakak ipar. Jangan takut. Segera, kita akan punya anak. Tidak. Jangan. Yuan. Jangan pergi. Yuan. Yuan. Kakak Qin Yuan. Kakak ipar sangat tidak senonoh. Kapan kau akan menceraikannya? Xiaoyan. Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Ketua Han, ini yang Anda minta. Rekaman pengawasan KTV. 3 menit sama sekali tidak mungkin. Untuk hal semacam itu terjadi. Aku salah tentang King Xiao. Mungkin itu di tempat lain. Mungkinkah aku benar-benar membunuh anakku sendiri? Kakak Qin Yuan, anak itu bukan anakmu. Bantu aku menghubungi Tuan Muda Fang. Aku ingin menemuinya. Ya, Malam itu. Apakah kamu benar-benar berhubungan dengan Su King Xiao? tentu saja saya melakukannya. Bicaralah. Saya akan bicara. Sebenarnya, malam itu, tidak terjadi apa-apa di antara kami. Nona Qin yang menghasutnya. Kau, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kita tidak dekat. Ketua Han. Itu dia. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Xiaoyan, kenapa kamu melakukan ini? Kakak Qin Yuan, Tuan Muda Fing berbicara omong kosong.
Dia ingin menjebakku. Kamu secara tidak langsung membunuh anakku. Kakak Chen Yuan, ini semua adalah ulah Tuan Muda Feng. Ulah, ini tidak ada hubungannya denganku. Berhenti bicara. Masalah ini akan diselidiki sampai tuntas. Ibu minta maaf. Apa yang kamu lakukan? Pergi, kamu, pembunuh. Maafkan aku. Aku salah paham padamu. Apa kau pikir anak itu akan memaafkanmu? Dia bahkan tidak akan mengakui dirimu. Aku terlalu impulsif dan terlalu peduli padamu. Jadi, Hei Chen Yuan, jangan katakan lagi kata-kata muluk ini. Aku tidak akan percaya satu kata pun. aku akan melindungimu dengan baik. Melindungi? Pikirkan baik-baik. Setiap kali kau bilang melindungi, bukankah itu The film was saat kau paling translated menyakitiku? and narrated by Mengenai M anak itu. Media. Aku akan mencari cara untuk menggantimu. Kerugian setelah disesuaikan. Kakak ipar, jangan bohongi kakak Chen Yuan lagi. Apa yang kau lakukan di sini? Kakak Chen Yuan, aku tidak menjebak kakak ipar. Bicara langsung. Tuan muda Feng telah dibingungkan olehmu. Dia jelas-jelas bersama Su King Xiao. Aku punya foto sebagai bukti. Lihat baik-baik, apalagi yang ingin kau katakan. Gambar ini hasil Photoshop, itu bukan aku. Kakak ipar, aku tidak sesantai yang kau kira. Sangat patah hati. Aku hampir tertipu oleh KI pura-pura NMO. Kau cepat sekali berubah pikiran. Tidak secepat perubahan hatimu. Baiklah, kalau begitu biarkan saja aku The film pergi. was Aku akan translated bersama anakku and sekarang. narrated by M Media. Aku bersikeras agar kau hidup. Lepaskan aku. Kau mau kemana? Chen Yuan, jangan pedulikan dia lagi. Diam. King Xiao. Jangan impulsif. Chen Yuan, jangan mendekat lagi. Aku mulai membencimu sekarang. Biarkan saja aku bebas. King Xiao. Dengarkan aku. Kau kemari dulu. Berikan tanganmu padaku. Jangan mendekat lagi. Jika kau mendekat lagi, aku akan melompat. Baiklah, aku tidak akan bergerak. Selama ini, aku selalu berpikir kau mencintaiku. Tapi pada akhirnya, kau menyakitiku setiap kali. Ayahmu baru saja keluar dari penjara. Apa kau ingin dia tidak punya siapa-siapa? Dia hanya melihatku sebagai ATM. Dia tidak pernah memberiku kasih sayang ayah. Bagaimana denganku? Lupakan saja. Aku lelah mencintaimu. King Xiao. Chen Yuan, bangun. Chen Yuan, bangun. Yuan, Chen Yuan. Chen Yuan, Chen Yuan, kau pertaruhkan hidupmu untukku. Apakah itu karena kau mencintaiku? Cepat bangun. Chen Yuan. Wanita celaka. Kau hampir membunuh putraku. Ibu, itu hanya kecelakaan. Xie-Wan menceritakan semuanya padaku. Kau, demi itu, anak yang keguguran, menginginkan nyawa Chen Yuan. Ini cucumu. Dia bukan hanya sekadar anak. Hal yang keluar dari perutmu tidak pantas menodai nama keluarga Hiku. Kakak ipar, berhentilah berpura-pura polos. Mengakui kesalahan tidak sesulit itu kan? Qin, di mana tepatnya aku menyinggungmu? Mengapa kamu menentangku? Kaulah yang tidak tahan melihatku, selalu mempersulitku. Tanda tangani perjanjian cerai itu. Keluar dari keluarga He. Aku tidak akan menandatanganinya. Aku ingin tetap bersama Chen Yuan sampai dia bangun dengan selamat. Aku akan menyetujui apapun yang kamu minta. Ibu, putraku tidak membutuhkanmu untuk merawatnya. Cepat tanda tangani. Tidak, aku tidak akan menandatanganinya. Aku ingin tetap bersamanya. Itu bukan urusanmu. Lepaskan aku. Aku tidak akan menyetujui perceraian ini. Sekarang kau dan Chen Yuan tidak memiliki hubungan apapun. Keluar dari keluarga He. Jauhi putraku. Kakakku belum mati. Kenapa kau menangis? The film was translated and Mengapa kamu narrated berpura-pura by menjadi M orang Media. baik? Kamu juga setengah pembunuh anakku. Jangan khawatir. Ayah anak itu akan turun untuk menjaganya. Apa maksudmu? Aku mengerti kau tidak bisa masuk bangsal. Aku akan menjenguk kakakku untukmu. Apa yang akan kamu lakukan? Biarkan aku masuk untuk melihat suamiku. Ketua menginstruksikan. Anda tidak diizinkan masuk ke kamar ketua He. Aku istrinya. Hak apa yang kamu miliki untuk menghentikanku masuk? Tidak ada yang bisa kami lakukan. Lagi pula, rumah sakit ini awalnya didanai oleh keluarga He. Aku mohon padamu,
Aku hanya ingin masuk dan melihatnya sebentar. Baiklah kalau begitu, aku hanya akan memberimu 5 menit. Terima kasih. Kakak. Aku datang menjengukmu. King Xiao adalah satu-satunya yang tidak mendiskriminasiku. Dia harus menjadi milikku. Kakak. Meninggal begitu saja. Haiyuan, berhenti. Kakak. Kakak. Bangun. Dokter. Bangun. Untung saja itu ditemukan tepat waktu. Ketua He baik-baik saja. Dokter itu luar biasa. Dokter sudah pergi. Mengapa kamu masih berpura-pura? Kamu bahkan melukai saudaramu sendiri. Apakah kamu bahkan manusia? Ini semua karena kau. Aku tidak ingin berdebat denganmu sekarang. Chen Yuan perlu istirahat dengan baik. Chen Yuan, kamu sudah bangun. Kakak. The film Kakak was sudah bangun. translated and narrated by Kakak M bangun. Media. Bangun. Apakah kamu tahu? Orang yang kamu rawat dengan hati-hati menginginkan nyawamu. Jangan khawatir. Kakak baik-baik saja. Barusan, kakak ipar langsung berpikir untuk menceraikanmu. Dia tidak sabar untuk menyingkirkanmu. Apa yang ingin kau lakukan? Mereka memaksaku melakukan semua ini. Kecuali aku mati. Kalau tidak, kau tidak akan mendapatkan keinginanmu. Chen Yuan, biarkan aku tinggal dan merawatmu. Keluar. Siapa kamu? Ayahku bekerja keras bagaikan sapi dan kuda demi Hekai. Apakah Anda pikir 1 juta bisa mengalahkan saya? Kamu adalah putra Paman Ding. Saya akan membawa Anda ke ayah saya untuk meminta maaf dengan kematian Anda. Kondisi ayahmu hari ini bukan disebabkan olehku. Itu Haiyuan. Jika tuan muda kedua tidak memberitahu saya, bisakah saya menemukan Anda? Dia memberitahumu. Banyak omong kosong. Ketua Han, sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Tadi malam, Nyonya dan tuan muda kedua, keduanya dikulit. Siapa yang melakukannya? Itu putra Paman Ding. Dingyo. Orang ini tidak punya moral. Berapa banyak uang yang dia inginkan? Sepertinya dia tidak mengincar uang. Dia secara khusus mengincar orang. Lokasi ponsel. Cepat temukan mereka. Baik. Siapa itu? Pama, main denganku. Apakah kamu? Adik He Chen Yuan. Aku sama sekali tidak bodoh. Aku sangat pintar. Kalau begitu, maukah kamu membawa paman keluar? Paman, bisakah kamu bermain denganku? Baiklah, baiklah, baiklah. Kamu mau bermain apa? Kalau begitu mari bermain. Lihat siapa yang mati duluan. Aku sudah memberitahumu sebelum kita masuk. Ini semua salahmu karena tidak mendengarkan. Bukankah kamu? Aku menyuruhmu menyiksa King Xiao. Tusuk kamu, tusuk kamu, tusuk kamu sampai mati. Ayah, waktunya makan. Ayah, ada apa denganmu?
Jangan menakutiku. Ayah, ayah, bangun. King Xiao, ada apa denganmu? Hei Qinyuan, apa yang kau katakan siang itu? Itu semua bohong? King Xiao, aku benar-benar tidak tahu ayahmu. Cukup. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jika aku benar-benar ingin membunuhnya, bukankah cukup memenjarakannya? Bukankah itu lebih sederhana? Kau terus berkata, kau akan membantunya berhenti berjudi. Tapi realitanya, kau tak memberinya satupun kesempatan untuk hidup. King Xiao, jangan gelisah. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana dengan tulisan di sini? Ada apa ini? King Xiao, itu benar-benar bukan aku. Paman bunuh diri. Bunuh diri. Apa kau pikir ayahku, pria yang mencintai uang lebih dari nyawanya, akan bunuh diri? Aku sudah menelepon polisi. Polisi akan membuktikan ketidakbersalahanku. Cukup, kau adalah pembunuhnya. Kau tidak punya bukti. Kau tidak bisa begitu saja menghukumku seperti ini. Hei Qinyuan, aku lelah. Aku akan menyerahkan semua ini kepada departemen terkait untuk diselidiki. Mari kita bercerai. Halo, Jiang Ming. Bantu aku mencari pengacara pembela terbaik. Aku ingin menceraikan Hei Qinyuan. King Xiao, kebenaran akan terungkap dan kau akan mendapatkan penjelasan. Tidak perlu. Kita akan bertemu di pengadilan. Aku tidak setuju. Ayah. The film was King Xiao, translated and narrated jangan by terlalu M sedih. Media. Bagaimanapun, ayahmu bukan orang baik. Berhentilah berpura-pura. Aku tidak ingin melihatmu. Aku serius. Saat kamu membantuku bangkit dari tanam, aku jatuh cinta padamu. Kau orang cacat itu. Hari itu, aku akan bunuh diri, tapi kamu muncul dan memberiku harapan untuk hidup. Itu hanya bantuan kecil. Aku tidak berniat menyelamatkanmu. Jadi aku memilih untuk mengganggumu tanpa henti. Aku tidak akan pernah bisa mencintaimu. Tidak usah buru-buru. Perasaan bisa dipupuk perlahan. Bahkan di kehidupan ini pun tidak. King Xiao. Jangan berbicara terlalu mutlak. Kau, Kita lihat saja nanti. Ketua, para pengacara sudah mengirimkanmu banyak permohonan cerai. Tolak untuk menerima mereka. Ya. Tapi, Nyonya berkata, dia akan terus mengirim sampai kamu menerima. Bayar pengacara 2 kali lipat. Pastikan firma hukum tidak bisa mengambil kasusnya. Ya. Ada hal lain, Ketua. Katakan, Pada hari ayat Nyonya mengalami kecelakaan, saya melihat tuan muda kedua juga pergi ke ruang bawah tanah. kau tidak bercanda. Bukan lelukon. Kenapa aku harus berbohong padamu? Mengapa Yuan pergi ke sana? Dia tidak mungkin membunuh siapapun. Mungkin Nyonya benar. Tuan muda kedua berpura-pura. Bantu aku menghubungi Dr. Do. Ya, karena kau tidak ingin menuntutku. Kalau begitu mari kita permudah saja. Tanda tangani. Didukung oleh mantan kekasihmu. Mengapa kau begitu cepat tinggalkan keluarga He? Ray Chen Yuan. Jangan bicara sekasar itu. Ini tempatku. Su Changming. Maukah kau pergi sendiri? Atau perlu aku suruh orang mengusirmu? Setelah kau tanda tangan, Changming dan aku akan pergi dengan sendirinya. Changming. Kau memanggilnya begitu akrab. Hei Qinyuan, jangan membuatku membencimu. Aku pilihan terbaikmu. Ray Chen Yuan. King Xiao sekarang sudah tidak membutuhkanmu lagi. Aku akan merawatnya dengan baik. Peduli. Apa statusmu? Lepaskan aku. Aku tidak mencintaimu lagi. Lalu apa ini? Mengembalikannya padamu. King Xiao. Bukankah kau ingin hidup yang baik? Aku berjanji padamu, kita. Jika kau tidak tanda tangan, aku akan pindah. Tetaplah. Apa kau pikir? Aku akan tinggal dengan pembunuh ayahku. Tinggal bersama.
King Xiao. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hei Qin Yuan, kau terus begini, dan aku makin membencimu. Kemanapun kau pergi, kau adalah istri sahku. Aku akan menyeretmu kembali. Bukankah aku pembawa sial? Jika aku meninggalkan keluarga ini, tidakkah kau akan bahagia? Selama kau tidak pergi, aku akan menyetujui permintaan apapun. Aku hanya ingin meninggalkan keluarga ini. Kakak ipar, jangan pergi. Lepaskan. Jika kamu berani pergi, aku akan menyakiti kakakku. Itu urusan keluarga, hei. Itu tidak ada hubungannya denganku. Begitu kan? Aku harap saat kamu mendengar berita kematian ketua grup He, kamu tidak akan terlalu terkejut. Jangan. Aku tidak akan pergi. Kakak ipar sangat patuh. Su King Xiao, apa perasaanmu yang sebenarnya untuk Yuan? Apa perasaanmu yang sebenarnya? Kondisi Yuan, apakah sudah membaik? Tidak. Kondisinya baru-baru ini tidak begitu baik. Tuan He, Anda terlalu banyak berpikir. Orang bodoh pasti akan melakukan beberapa hal aneh. Begitukah? Jika Tuan He tidak percaya padaku, Anda bisa menguji Tuan Muda kedua. Bagaimana cara mengujinya? Pada botol ini, tertulis racun. Tapi apa isi sebenarnya? Adalah obat muntah. Aku mengerti. Anda boleh pergi. Tuan Muda kedua. Dia sudah curiga dan ingin mengujimu. Yuan. Untuk King The Xiao, film was translated and Aku harus melakukan narrated ini. by M Media. Kakak, apa yang kamu lakukan? Permen. Kakak, beri aku satu untuk dimakan. baiklah. Itu semua milikmu. Kakak sangat baik. Jangan dimakan. Cepat muntahkan. Pahit. Permennya tidak manis. Maafkan aku. Ini salah kakak. Seharusnya aku tidak percaya beberapa kata orang lain. Qin Yuan, kau beri kakakmu makan apa? Ibu, mengapa kau di sini? Jika aku tidak datang, bagaimana aku tahu kau adalah kakak seperti itu? Ibu. Jangan pukul kakak. Ibu, Yuan memakannya secara tidak sengaja. Lain kali aku akan menjaganya lebih baik. Kakak Qin Yuan, Kinyan, kau tidak diterima di sini. hari ini hari libur. Aku meminta Siewan untuk datang. Ibu, apakah kau tahu apa yang telah dia lakukan? Berapa banyak hal buruk? Kakak Qin Yuan, aku tahu aku salah. Apa yang kau katakan dengan mulutmu? Siapa yang tahu apa yang kau pikirkan di hatimu? Aku tidak berbohong padamu. Kakak iparku tidak punya keluarga lagi. Memiliki adik sepertiku. Bukankah baik untuk mengungkapkan isi hatimu? Setiap orang membuat kesalahan. Qin Yuan, jangan berani-beraninya kau demi orang luar bersikap tidak sopan pada Siawan. Orang luar, ibu, hanya King Xiao menantumu. Bibi, aku sudah mengerti. Aku berharap kakak Qin Yuan dan kakak ipar baik-baik saja. Sebaiknya kau lakukan seperti yang kau katakan. Terima kasih, kakak Qin Yuan. Segera aku kasih hadiah ke kakak ipar. Aku takkan biarkan kau berbuat sesuka hati. Kenapa kau di sini? Kakak ipar, aku datang dengan tulus untuk meminta maaf padamu. Aku tidak terima. Tolong pergi. Ini adalah gaun seharga puluhan ribu. Bukan seperti barang murahan yang kau pakai. Apa aku tidak cukup tulus? Aku tidak peduli. Apa kau melihat lemari itu? Qin Wan membelikanku semua pakaian itu. Aku hanya terlalu malas untuk memakainya. Apa yang membuatmu begitu bangga? Ketika kau diusir, kau tidak akan punya apa-apa. Chen Yuan tidak akan mengusirku. Aku sudah memberimu cukup muka. Jangan tidak tahu berterima kasih. Mari makan. Gunting, batu, kertas. Aku menang. Aku tidak nafsu makan. Ada apa dengan ekspresi itu? Hidup seorang pelayan, temperamen seorang majikan. Ibu, bicaralah lebih sedikit. Kakak ipar,
Aku lihat kau kurusan akhir-akhir ini. Kau seharusnya masih makan lebih banyak. Berhentilah berpura-pura. Kau tidak perlu makan. Kembali ke kamarmu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ibuku selalu punya sifat seperti ini. Jangan pedulikan dia. Keluargamu ini, aku tidak bisa tinggal lagi. Bibi, Minum. Minum. Baiklah. Hanya sedikit saja, baiklah. Kakak, minum. Bagus. Yuan. Kenapa kau di sini? The film was Kakak Xiaoyan. translated and Kamu narrated benar-benar by ingin M mendapatkan Media. kakakku. Kau tidak bodoh. Aku bisa membantumu. Kau simpan rahasia itu lama sekali. Aku tak yakin ini layak dipuji atau tidak. Atau, Kita sedang membicarakan masalahmu sekarang. tentu saja bagus jika kau bisa membantuku. Aku memasukkannya ke dalam anggur kakakku. Kamu tahu maksudku. Adik yang baik. Setelah selesai, kakak tentu akan berterima kasih padamu. King Xiao. Apakah itu kau? Kakak Chen Yuan, ini aku. Mengapa kau? Mengapa kau? Kakak Chen Yuan, bagaimana kau meminum obatnya dan masih punya begitu banyak kekuatan? Seharusnya aku tidak mempercayaimu waktu itu. Aku hanya ingin memilikimu. Apa yang salah dengan itu? Chen Fan. Cepat kemari. Chen Fan. Kakak Chen Yuan, malam ini, aku tidak ingin siapapun mengganggu kita. Kinyan. Jika kau melangkah lebih dekat lagi, aku akan. Orang yang kuinginkan, pasti tidak akan kabur. Nona Qin terlalu keji. Bagaimana kau bisa datang secepat ini? Aku sangat pusing. Kakak Chen Yuan, Nyonya, kenapa kamu di sini? aku hanya lewat. King Xiao. Jangan salah paham. Aku sudah melihat semuanya dengan jelas. Tidak perlu menjelaskan lagi. King Xiao. Chen Fan. Chen Fan bisa bersaksi. Benar-benar. Nona Qin yang melakukan semuanya. Kau bajingan. Beraninya kau memfitnahku. Kamu tertangkap basah. Dan kamu masih tidak mau mengakuinya. Apa maksudmu? Aku memang ada di sini untuk merawat Yuan. King Xiao. Tidak ada apa-apa yang terjadi di antara kita. Tidak perlu menjelaskan. Itu tidak ada hubungannya denganku. King Xiao. Bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Kakak Chen Yuan, beraninya kau memukulku. Kau sendiri yang menyebabkannya. Orang yang kau berikan itu, bukan aku sama sekali. Kau seharusnya tidak marah padaku. Jika bukan kau, lalu siapa lagi? Itu adikmu. Hei Yuan, Jika kau berani bicara omong kosong lagi, kalau ikatan lama itu kulupakan, itu bukan salahku, dan menghancurkan keluarga Qin. dia sama sekali bukan orang bodoh. Dia sangat pintar. Aku tidak takut konfrontasi. Yuan, apakah kau benar-benar selalu berpura-pura bodoh untuk menipuku? Dr. Du, segera terbitkan sertifikat atau bukti medis soal peningkatanku dan kirimkan ke rumahku. Kakak. Kakak ipar. Anggur. Kakak. Minum. Yuan, apakah kau menaruh sesuatu yang lain di dalam anggur? Maran. Kakak tidak mau meminumnya. Hei Yuan, kau berbicara padaku. Bukankah itu cukup normal? Berhenti berpura-pura. Wanita jahat. Diam-diam. Katakan padaku, apakah kau benar-benar sudah lebih baik? Siapa yang menaruh obatnya? Kakak memasukkan obat. Yuan tidak bisa bicara. Hei Yuan, kau masih enggan bicara jujur.
Sudah kubilang sejak lama. Dia tidak pernah bodoh. Sepertinya, aku tidak bisa lagi memberi kejutan pada kakak. Yuan. Yuan, kau benar-benar sudah lebih baik. Aku sudah lebih baik, kakak. Lalu mengapa kau tidak memberitahuku? Kamu dan kakak ipar akan bercerai. Aku takut suasana hatimu akan buruk. Siapa yang menaruh obat di dalam anggur? Kakak Xiaoyan yang memasukkannya. Aku melihatnya. Kau benar-benar pandai mengarang cerita. Masih tidak mengatakan yang sebenarnya. Kakak Xiaoyan. Aku tahu kamu mencintai kakakku. Tapi kamu tidak bisa menjadikanku pion. Kau masih berpura-pura bodoh. Kau sama sekali tidak bisa membuktikannya. Siapa bilang aku tidak bisa membuktikannya? Mengapa kau tidak segera memberitahuku? Karena mereka bersekongkol dan menyimpan. Kau berbicara. Tuan muda kedua berkata, dia ingin memberitahumu sendiri. Kakak. Apa kamu tidak ingin aku sembuh? Bahwa kau bisa sembuh. Aku benar-benar bahagia. Hei Yuan, jadi benar. Apapun yang dia katakan, kau percaya. Aku tidak menyangka bahwa pada saat ini, kau justru berada di pihakku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Itu bukan karena kau. Dr. Du, kau tidak menyembunyikan sesuatu kan? Sudah lebih dari 10 tahun saya praktik kedokteran. Tolong, Ketua He, percayai penilaian saya. Kau sama sekali tidak pantas menjadi dokter. Kakak Yuan, kali ini itu benar-benar bukan aku. Memanfaatkan kemalangan seseorang juga salah. Aku, Chen Fan, akhiri segala urusan dengan keluarga Qin. Bawa dia keluar. Kakak Yuan, orang tuaku tidak akan mengampuniku. Hei Yuan, semoga kau mati mengenaskan. Kakak. Meskipun aku sudah lebih baik. Tapi, kerugian yang dia timbulkan padaku masih perlu diberi kompensasi. Seharusnya aku tidak ikut campur dan menyelamatkanmu. Bagaimana kalian berdua bertemu? 3 tahun lalu, dia jatuh di jalan. Aku dengan baik hati. Kakak, kepalaku mulai sakit lagi. Kakak, Hai Yuan, bisakah kau mengatakan yang sebenarnya? Cukup, Yuan baru saja sembuh. Jangan memprovokasinya. kakak. Boleh aku minta satu hal padamu? Baiklah. Apa yang kau katakan? Apapun katamu, kakak pasti setuju. Bisakah kamu biarkan King Xiao menjadi milikku? Kakak, aku belum pernah meminta apapun padamu sebelumnya. Baiklah. Hei Yuan, aku bukan sesuatu yang bisa kau berikan begitu saja. King Xiao, jika kamu mengikutiku, kamu akan tetap menjadi Nyonya Hei. Lepaskan aku, berhentilah berpura-pura. Kecelakaanmu waktu itu tidak ada hubungannya denganku. Sakit kepala, kakak. Kau baru puas kalau dia sampai mati. Seharusnya aku tidak berhati lembut dan tinggal untukmu. Apa yang kau katakan? Untukku. Semua itu tidak penting sekarang. Ketika kebenaran terungkap, kuharap The kau film tidak was akan menyesali translated keputusanmu and hari ini. narrated by M Media. Chen Fan. Pesan restoran terbaik. Besok, untuk tuan muda kedua. Untuk merayakan. Kakak, Jiang Ming, bagaimana pembicaraanmu dengan Dr. Du? dia mengakui semuanya. Ryuan berpura-pura bodoh sendiri. Aku akan mengirimkan alamat restorannya. Besok, dia tidak akan berubah pikiran di menit terakhir kan? Jangan khawatir. Jika dia masih ingin menjadi dokter, dia pasti akan bekerja sama. Kita akan membongkar He Yuan. Baiklah, Kakak, kapan kamu berencana untuk bercerai? King Xiao dan aku, kami akan segera mendaftarkan pernikahan. aku tidak akan menikahimu. Ketika dia membunuh ayahmu, dia tidak memberimu pilihan apapun. Aku tidak akan bercerai. Kakak, kamu menarik perkataanmu. Kakak bisa memberimu apa saja. Kecuali dia. Tidak. Ini adalah satu-satunya keinginanku. Tidak bisakah kamu mengabulkannya untukku? Yuan. Maafkan aku. Aku mencintai King Xiao. Itu kamu. Selesai melayani dan keluar. Jangan mencoba mendekatiku. Kamu, begitu cepat kau berbalik jadi musuh? Keluar. Apakah ada yang salah dengan orang ini? Kau kenal kakakku. Dulu, dia melukai diri sendiri. Jika aku tidak menyelamatkannya tepat waktu,
Apakah dia bisa berteriak padaku di sini sekarang? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Keluar. Apa yang baru saja kau katakan? Kapan itu terjadi? 3 tahun lalu. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Aku tidak tahu. Dia pasti sudah mengambil uang Su King Xiao. Dia bicara omong kosong. Aku tidak mengenalnya. Sungguh orang yang tidak berperasaan. Berhenti berakting. Kau mau lari dari tanggung jawab ke aku? Makanya kamu melakukan sandiwara ini. Yuan. Katakan yang sebenarnya pada kakak. Apakah kau benar-benar pernah bodoh? Hai Yuan, berhentilah berpura-pura. Dokter Du sudah mengakuinya. Mengakui apa? Mengakui bahwa kamu telah melukai banyak orang. Perlukah aku menghadapimu langsung sebelum kamu mengakuinya? Dokter Du, apakah kamu diancam oleh mereka? Apakah kau punya sesuatu untuk dikatakan? Ketua Hei, Tuan muda kedua tidak pernah bodoh. Kau berbohong padaku. Mengapa kau tidak memberitahuku yang sebenarnya kemarin? Tuan muda kedua yang memaksa saya. Kamu, Liu. Jika kamu bicara omong kosong lagi, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Ketua Hei, Tuan muda kedua berkata, jika Anda ingin mendapatkan Su King Xiao, ini adalah cara terbaik. Pengkhianat. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ketua Hei, Anda harus melindungiku. Anda boleh pergi. Aku jamin. Tidak ada yang akan mengejarmu lagi. Kakak. Aku dibutakan oleh cinta. Jangan marah. Pergi. Yuan. Kau sangat mengecewakanku. Kakak. Bahkan kamu menindasku. Hanya demi dia. Kau seharusnya tidak berbohong. Apa kau tahu seberapa banyak King Xiao telah menderita? Bagaimana denganku kalau begitu? Untuk menyelamatkanmu, aku seperti kaki lumpuh ini. Sudah tidak berguna. Ini bukan alasanmu untuk berbohong. Kakak. Tolong, izinkan King Xiao bersamaku. Aku akan memperlakukannya dengan baik, kakak. Tidak mungkin. King Xiao. Xiao Xiao, aku salah. Xiao Xiao, aku salah. Jiang Ming, ayo pergi. King Xiao. King Xiao. Kakak. Kamu tidak terlalu pintar, kan? Tidak ada di antara kita yang mendapatkannya. Apakah kamu puas? Ketua H. Departemen terkait hasil pemeriksaannya sudah keluar. Sidik jari di pisau. Memang milik tuan muda kedua. Jadi Yuan benar-benar membunuhnya. Tidak hanya itu, apa selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan? Nyawa dibayar nyawa. Mengaku dan hadapi keadilan. Aku akan membujuk Yuan untuk menyerah. Dan ayah Nyonya. Departemen terkait mengatakan, tuan muda kedua juga merupakan tersangka utama. Berapa banyak kejahatan yang telah dia lakukan? Serahkan pada polisi untuk menanganinya. Ya, Di mana Nyonya? Nyonya ada di hotel keluarga Su. King Xiao, Apa yang ingin kau lakukan sekarang? aku ingin membawamu ke suatu tempat. Aku tidak akan ikut denganmu. Jika di hatimu, kamu masih peduli pada kakakku, ikut aku dan patuhi aku, itu saranku. Apa yang kau lakukan padanya? Demi persaudaraan kita di masa lalu, dia baik-baik saja. Aku bertanya padamu, di mana King Xiao? Kau bertanya padaku. Bukankah kau yang membawanya? Rei Chenyuan, kamu tahu bahwa King Xiao hanya memiliki kamu di hatinya. Jika kamu berani menyakitinya lagi, aku pasti akan. Apa sebenarnya yang terjadi? Masih berpura-pura. Kemarilah, kamu, kemari. Rei Chenyuan, lihat sendiri. Saudaramu yang baik, kemana dia membawa King Xiao? Pasti villa keluarga Hai. Pergi. Apakah kamu menyukainya? Ini adalah kamar pengantin yang kusiapkan untukmu. Bisakah kau sadar? Aku sendiri yang akan memakaikan gaun pengantin Emerald. Sudah kubilang aku.
tidak akan menikahimu. Ini sama sekali bukan pernikahan. King Xiao, apakah aku menyakitimu? Aku bermimpi menikahimu. Kita akan tinggal di sini bersama. Bukankah itu bagus? Tidak, ini tidak baik. Aku membencimu. Mereka yang mengkhianatiku. Semua akan masuk neraka. Apakah aku harus mematahkan kakimu? Jangan. Ya. Sangat cantik. Kau gila. Aku sangat menyukaimu. Bagaimana kamu bisa mengutukku? Hari ini adalah hari istimewa kita. Jangan marah, jangan marah. Sudah waktunya untuk serius. King Xiao, kamu di mana? Jin Yuan, aku di sini. Yuan, berhenti. Jangan bergerak. Satu langkah lagi. Aku membunuhnya. Yuan, Mundur. Jangan mendekat. Yuan, Hei Yuan, apa yang kamu inginkan? Kakak, apa yang kamu berutang padaku? Dia yang akan membayarnya. ini tidak ada hubungannya dengannya. Baiklah, kalau begitu, kaki ini jadi bayaranku. Kalau begitu kita impas. Baik, Ya, kamu. Patahkan kaki kakakku. Aku akan pikirkan membiarkannya pergi bersamamu. Jangan. Jangan bergerak. Yuan. Apa yang kau berutang pada King Xiao? Hidup ini belum berakhir. Berhentilah berbuat jahat. Aku tidak berutang padanya. Dia mengkhianatiku. Yuan. Kau membunuh ayahnya dan menyalahkanku. Benarkah kau mau aku terlibat denganmu? Pergi sana. Terus pukul. Yuan. Jangan memancing masalah. Ayo. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Kaki kakakku belum patah. Terus pukul. Hei Yuan, jangan keterlaluan. Sangat putus asa. Kakak, aku mulai merasa kasihan padamu. Qing Yuan, cepat pergi. Dia sepertinya sudah gila. Apakah kamu mendengarnya? Dia memilihku. Jangan khawatir. Aku pasti akan membawamu keluar dari sini. Mimpi saja. Aku tidak akan menikahimu. Kau gila. Kau masih tidak mau menikah denganku. Lepaskan aku. Kau memanggil polisi. Akibat tindakanmu harus kau tanggung. Baiklah. Wanita yang tidak bisa kumiliki. Tidak ada yang bisa mendapatkannya. King Xiao. King Xiao. Hei Yuan. Aku mengutukmu. Semoga kau tidak pernah mati dengan tenang. Pantas saja kau mati. Berhenti berdebat. Aku tidak akan mempercayakan King Xiao padamu. Rei Chen Yuan. Para dokter sudah mengatakan, dia tidak punya harapan. Biarkan aku memohon padamu. Jangan menyiksanya lagi. Aku tidak percaya. Dia akan baik-baik saja. Keluar. Rei Chen Yuan. Aku juga berharap dia bisa membaik. Tapi, Pergi sana. Jangan takut. Aku akan membawamu ke luar negeri untuk perawatan. Aku akan mencarikanmu dokter terbaik di dunia. Saat itu, aku hanya akan mendengarkanmu. Baiklah. King Xiao.